Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Firmansyah. Hari ini saya ingin mencoba mempresentasikan mata kuliah administrasi jaringan pertemuan pertama berjudul tentang LAN design. Kalian dapat menghubungi saya via email di firmansyah.fnd@gmail.com atau di jaring sosial saya Firman Hussein, serta blog saya firmansyah-fmnya.blogspot.com. Kontrak perkuliahan pada mata kuliah administrasi jaringan terdiri dari 16 pertemuan. Nanti kita akan membahas pada pertemuan pertama tentang LAN design, pertemuan kedua tentang wireless LAN, pertemuan ketiga tentang scaling VLAN, pertemuan keempat spanning tree protokol, pertemuan 5 tentang pembuatan jaringan FTTST, dan pertemuan ke-6 membahas tentang ether channel dan redundansi HSRP. Setelah itu masuk materi UTS. Setelah UTS, kita akan membahas materi tentang routing, dynamic routing, praktikum routing, NAT, serta presentasi. Untuk membangun sebuah mata kuliah administrasi jaringan, terdapat beberapa sumber referensi yang digunakan, di antaranya buku dari CCNA Certified All-in-One, CCNA Portable Command, CCNA CCNA sampai beberapa pendukung yang digunakan, di antaranya adalah Ning Network dan Cisco.com, Microtik.com, dan Retakan.com. Untuk menyelesaikan perkuliahan mata kuliah administrasi jaringan, ada tugas yang harus kalian selesaikan, di antaranya membentuk sebuah kelompok. Nah, ketentuan mahasiswa membuat kelompok dengan maksimal 5 orang per kelompoknya. Mahasiswa harus melakukan identifikasi keamanan jaringan yang menggunakan access point, baik pada sebuah mall, tempat makan, maupun tempat publik. Wajib menyertakan bukti-buktinya dalam bentuk dokumentasi, boleh berupa foto, video, dengan rincian sebagai berikut. Ketika kalian mencoba melakukan studi kasus kunjungan ke tempat publik, kalian harus melakukan identifikasi perangkat wireless yang digunakan pada tempat tersebut. Contoh, saya melakukan survei pada RPR-TRA. Saya cek perangkat wireless yang di sana menggunakan seri apa, tipe apa. Lalu saya analisalah IP address yang digunakan, termasuk kategori kelas A, B, ataupun C, dan menggunakan subnetting /berapa. Lalu bagaimana model keamanan yang digunakan? Apakah menggunakan WPA, WEP, hotspot login, radius, ataupun yang lainnya. Lalu analisalah skema jaringan yang digunakan. Berapa jarak access point itu yang ditempuh? 10 meter kah? 20 meter kah? Dan bagaimana urutannya? Yang ketiga, mahasiswa membuat rancangan keamanan jaringan usulan. Dari poin 2.b, contoh RPRT yang dekat rumah saya menggunakan keamanan WEP ataupun WPA2. Saya mencoba mengusulkan menggunakan hotspot login. Maka saya harus mencoba konfigurasi dan mendokumentasikan rancangan keamanan jaringan tersebut. Dan yang terpenting, setiap kelompok tidak diizinkan melakukan analisa di tempat yang sama. Tugas ini dipresentasikan pada pertemuan 12 dan pertemuan 13. Pada dasarnya, tugas dari seorang network administrator adalah mengadministrasikan server dalam jaringan adalah suatu bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh seorang network administrator jaringan. Network administrator jaringan mempunyai tugas untuk mengelola jaringan yang terhubung dengan server, melakukan monitoring jaringan, dan juga mengamankan paket data di dalam jaringan tersebut. Beberapa tugas dasar yang harus diketahui dari seorang network administrator adalah seorang network administrator harus mengetahui tentang dasar komputer, baik secara teori maupun secara prakteknya. Seorang network administrator mampu melakukan instalasi,
mengelola serta memecahkan permasalahan dari infrastruktur jaringan, baik pada sebuah router, switch, access point, dan lainnya. Lalu, tugas dasar dari seorang network administrator adalah mampu menjaga kestabilan jaringan atau quality of service. Terdapat beberapa prinsip dalam melakukan perancangan jaringan. Di antaranya, kita harus melakukan perhitungan bandwidth yang dibutuhkan dalam sebuah jaringan. Jangan sampai ketika kantor dengan klien yang sangat besar ataupun klien yang cukup besar, kita mengalokasikan bandwidth berlangganan yang sangat kecil, maka nanti traffic akan menjadi lebih lambat. Mampu menganalisa aplikasi kebutuhan pengguna, memperhatikan jalur-jalur kritis pada sebuah jaringan, karena dalam sebuah jaringan internet terdapat standarisasi, terutama pada jaringan wireless, pointing. Memperhatikan keseimbangan beban pada sebuah jaringan, kita bisa menggunakan load balancing, failover, ataupun redundancy dan error channel. Menggunakan model desain hierarki dalam melakukan mendesain jaringan. Hierarki dalam sebuah jaringan terdapat 3 urutan pada dasarnya, ada lapisan core, lapisan distribusi, sampai lapisan akses yang langsung terdekat dengan penggunanya. Mengetahui tentang sistem keamanan jaringan komputer. Nah, hal yang sangat riskan dalam membangun sebuah jaringan komputer, kita sebagai seorang network administrator haruslah mengetahui sistem keamanan jaringan saat ini. Banyak virus-virus baru yang mencoba mengambil data di dalam dunia jaringan internet. Untuk membangun sebuah jaringan komputer, seorang network administrator pun juga harus pandai dalam memilih perangkat yang digunakan. Administrator jaringan, lingkungan perusahaan harus mampu menentukan perangkat jaringan yang akan digunakan. Seperti jenis-jenis router, terdapat 3 kategori dari router yang bisa digunakan. Ada router untuk small office, ada yang untuk medium, bahkan ada router dengan kategori yang untuk digunakan pada head office, kantor utama. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan materi wireless. Wireless telah ditentukan standarisasinya oleh IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineering, yang membentuk sebuah kelompok standarisasi 802.11 pada tahun 1990. Spesifikasi untuk standar wireless ditulis pada tahun 1997. Pada dasarnya, wireless hanya mampu up to bandwidth sebesar 1 sampai 2 MB saja. Lalu, pada tahun 1999, standarisasi wireless IEEE dirubah menjadi diadopsi menjadi 802.11b, 802.11a, dan 802.11c. Selanjutnya adalah sebuah konsep wireless. Wireless pada dasarnya adalah mampu mendukung mobilitas. Wireless, produktivitas tidak lagi terbatas pada lokasi kerja atau waktu yang ditentukan. Dan yang paling penting, wireless bersifat fleksibel, karena ketika kita ingin berpindah dari ruangan satu ke ruangan yang lainnya, ketika kita masih menggunakan jaringan kabel, kita harus melakukan instalasi kabel yang cukup panjang. Tapi ketika kita menggunakan wireless, fleksibel itu sangat diutamakan. Ketika kita berpindah ruangan, kita tidak perlu melakukan instalasi apapun. Teknologi wireless, terdapat beberapa teknologi wireless saat ini. Di antaranya adalah wireless personal area network atau lebih singkat WPAN. WPAN beroperasi di kisaran hanya berjarak beberapa kaki. Teknologi ini digunakan pada Bluetooth. Selanjutnya, teknologi wireless LAN ataupun lebih dikenal WLAN. WLAN beroperasi di kisaran beberapa ratus kaki dengan cakupan lebih besar tentunya dibanding Bluetooth. Ada wireless wide area network
lampu yang beroperasi dengan kisaran mil. Bluetooth menggunakan standar IEEE 802.15 yang berkomunikasi hingga 0,5 mil atau 100 meter. Selanjutnya teknologi wireless yang mungkin umum kita gunakan saat ini adalah teknologi Wi-Fi. Wireless Fidelity. Teknologi Wi-Fi menggunakan standar IEEE 802.11 yang mampu berkomunikasi hingga jarak 300 meter. Dan teknologi wireless saat ini ada teknologi WiMAX yang mampu berkomunikasi hingga 50 km. Teknologi WiMAX menggunakan standarisasi IEEE 802.16 untuk membangun sebuah jaringan di dalam kampus WLAN ataupun WLAN. Cisco mencoba merekomendasikan dalam Cisco Design yang meliputi hierarki LAN. Terdapat beberapa lapisan struktural yang terdiri dari lapisan perangkat core, perangkat distribusi, hingga perangkat akses. Dan biasanya perangkat core akan terhubung langsung dengan internet, perangkat akses yang akan langsung terhubung dengan pengguna. Perangkat akses, perangkat yang akan menjembatani end device dengan lapisan distribusi atau dari end device menuju lapisan core. Teknologi WLAN untuk membangun sebuah jaringan yang lebih besar, perancang jaringan haruslah mengembangkan strategi untuk mampu mengoptimalkan sebuah jaringan. Salah satu metode untuk mengoptimalkan jaringan dapat menerapkan redundansi pada lalu lintas jaringan yang padat. Teknologi redundansi merupakan teknologi untuk melakukan backup. Nanti materi tentang redundansi akan kita coba bahas pada pertemuan 6, redundansi Extended Routing Protocol (ASRP). Lalu seorang network administrator juga harus mempertimbangkan teknologi Etherchannel, yaitu teknologi tentang agregasi link Etherchannel memungkinkan seorang network administrator untuk meningkatkan jumlah bandwidth antara perangkat dengan menciptakan satu link logis terdiri dari beberapa link logis. Hub Etherchannel dapat digunakan dengan maksimum 4 buah link. Dan ketika router switch dengan switch akan terhubung, ketika menggunakan satu buah interface, maka speed maksimal adalah 100 Mbps. Ketika switch dengan switch tersebut, interface yang menghubungkannya ditambah menjadi 2 buah jalur, maka bandwidthnya akan menjadi 200 Mbps. Lalu bagaimana ketika salah satu Ethernet pada switch tersebut down? Maka bandwidth akan turun secara otomatis setengahnya ke 100 Mbps. Lalu ada juga sebuah protokol dynamic routing yang disebut dengan open source Fastpass ataupun lebih umum disebut dengan teknologi protokol OSPF. OSPF dapat bekerja dengan baik untuk jaringan hierarki yang lebih besar, di mana konvergensinya cepat dan sangatlah penting. Konfigurasi OSPF ataupun implementasi OSPF dapat menggunakan single area ataupun OSPF multi area. Ketika area 1 ingin melakukan hubungan dengan area 51, berarti sudah terdapat multi area. Untuk menghubungkan beberapa area yang berbeda, maka dibutuhkanlah area 0 sebagai area backbone. Sekian dan terima kasih.